Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iwan dari Prodi Manajemen. Kita akan membahas tentang beberapa produk digital, yaitu antara lain neobank atau bank digital. Neobank atau bank digital adalah bank yang beroperasi sepenuhnya secara online tanpa kantor fisik. Neobank menawarkan layanan perbankan melalui aplikasi mobile atau platform online. Mereka seringkali lebih fleksibel, user friendly, dan fokus pada teknologi untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik. Untuk beberapa keunggulan neobank antara lain yaitu kemudahan akses. Semua layanan perbankan dapat diakses melalui aplikasi mobile tanpa perlu mengunjungi kantor cabang. Kemudian biaya lebih rendah tanpa biaya overhead. Untuk kantor fisik, neobank seringkali menawarkan layanan dengan biaya lebih rendah seperti gratis biaya administrasi bulanan dan transfer. Kemudian fokus pada pengalaman pengguna. Antarmuka aplikasi yang intuitif dan berbagai fitur canggih membuat penggunaan layanan perbankan menjadi lebih mudah dan efisien. Untuk contoh implementasinya antara lain Bank Jago, Bank Neo Commerce atau BNC, dan Genius dari BTPN adalah contoh neobank yang populer di Indonesia, menyediakan berbagai layanan perbankan digital yang inovatif. Kemudian ada crowdfunding. Crowdfunding adalah metode penggalangan dana dari sejumlah besar orang, biasanya melalui platform online untuk mendanai proyek atau usaha. Crowdfunding dapat digunakan untuk berbagai tujuan termasuk proyek kreatif, kampanye sosial, dan pengembangan produk. Untuk keunggulannya antara lain yaitu akses pendanaan yang lebih mudah, membuka peluang bagi individu atau organisasi untuk mendapatkan dana tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan tradisional. Kemudian validasi pasar. Kampanye crowdfunding dapat membantu menguji minat pasar terhadap produk atau ide sebelum diluncurkan. Kemudian interaksi dengan pendukung. Platform crowdfunding memungkinkan interaksi langsung antara kreator dan pendukung, menciptakan komunitas yang lebih solid. Untuk contoh implementasinya kita lihat di Kitabisa, GoFundMe, dan Kickstarter adalah beberapa platform crowdfunding yang populer, memungkinkan penggalangan dana untuk berbagai tujuan, dari proyek sosial hingga peluncuran produk baru. Kemudian ada InsurTech atau insuransi teknologi. InsurTech adalah penggunaan teknologi inovatif untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi dalam industri asuransi. InsurTech mencakup berbagai layanan seperti penjualan polis asuransi online, klaim asuransi digital, dan penggunaan data analitik untuk penilaian risiko yang lebih baik. Untuk keunggulannya adalah proses klaim yang lebih cepat. Klaim asuransi dapat diajukan dan diproses secara online, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan ganti rugi. Aksibilitas yang lebih baik. Produk asuransi dapat diakses oleh lebih banyak orang melalui platform digital tanpa harus mengunjungi kantor asuransi. Kemudian penyesuaian produk. InsurTech memungkinkan penawaran produk asuransi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko individu. Untuk contoh implementasinya yaitu di Kuala, Pasar Polis, dan Fus adalah contoh InsurTech di Indonesia yang menyediakan berbagai produk asuransi digital dengan proses yang lebih sederhana dan cepat. Kemudian ada Digital Payment Gateway. Digital Payment Gateway adalah layanan yang memfasilitasi transaksi pembayaran online dengan menghubungkan antara merchant, bank, pelanggan. Layanan ini memastikan transaksi pembayaran berlangsung dengan aman dan efisien. Untuk keunggulannya antara lain ialah kemudahan transaksi, mempermudah proses pembayaran online untuk e-commerce sehingga pelanggan dapat melakukan transaksi dengan berbagai metode pembayaran. Untuk keamanannya sendiri dilengkapi dengan teknologi enkripsi dan tokenisasi untuk melindungi informasi pembayaran dari risiko fraud. Untuk integrasi yang mudah, Payment Gateway dapat diintegrasikan dengan berbagai platform e-commerce dan aplikasi mobile. Untuk contoh implementasinya ada di Midrange, Doku, dan Candid. Adalah beberapa payment gateway yang populer di Indonesia, menyediakan solusi pembayaran yang aman dan efisien bagi bisnis online. Digital Payment Gateway ini biasa kita jumpai di untuk pembayaran Shopee dan lain-lain. Untuk kemudian Digital Wealth Management.
Digital Wealth Management adalah layanan pengolahan kekayaan yang disediakan secara online, mencakup investasi, perencanaan keuangan, dan manajemen portofolio. Layanan ini memanfaatkan teknologi untuk memberikan nasihat keuangan yang dipersonalisasi dan pengelolaan aset yang lebih efisien. Untuk keunggulannya sendiri adalah akses yang mudah. Layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui platform digital, memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengelola investasinya dengan mudah. Kemudian nasihat yang dipersonalisasi menggunakan algoritma dan analitik data untuk memberikan rekomendasi investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pengguna. Kemudian biaya yang lebih rendah, mengurangi biaya administrasi dan manajemen dibandingkan dengan layanan pengolahan kekayaan tradisional. Untuk contoh implementasinya ada di Bareksa, dan Tanam Duit adalah contoh platform digital wealth management di Indonesia yang menawarkan berbagai produk investasi seperti reksadana, obligasi, dan asuransi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.